Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan akuntansi menggunakan Excel part 2. Selamat menonton ya. Nah, selanjutnya di sini kita mau mengerjakan buku besar. Nah, buku besar ini kita tinggal jurnal umum ini kita klik kanan, terus move or copy, terus klik yang move to end. Create a copy ini juga dicentang. Oke, terus kita oke deh. Nah, ini kan udah kayak gini. Ini sheetnya ini kita ganti ya. Kita ganti jadi buku besar. Nah, terus atasnya juga kita kasih ganti buku besar. Buku besar. Dah selesai itu. Kita masukin ini saldo awal. Ini saldo awal nih ke dalam sheetnya itu, sheet ini. Nah, tapi taruh bawahnya. Ini karena di buku besar nggak ada total, ini dihapus dulu ya. Hapus dulu. Lihat. Nah, ini tanggalnya. Kita ini ke bawah aja 1/6/2020. Nah, ini kita tarik ke bawah. Salah. Ntar. Kalau kalian ada salah-salah, bisa bikin ulangin yang sebelumnya, itu bisa pencet Ctrl Z. Ctrl Z itu kembali ke awal atau undo. Nah, ya. Nah, nih tarik ke bawah. Baru sama. Terus transaksinya itu ini kita masukin ya. Nah, kan di sini kayak gini soalnya. Nah, kalian bisa tentuin tuh yang mana yang masuk aktiva lancar, aktiva tetap, itu masuknya debit apa kredit. Nah, kalian sebelumnya harus cari, karena aku di sini udah aku tandain. Kayak aku tahu ini yang masuk di kredit yang mana, yang di debit yang mana. Jadi, aku langsung aja ya. Oke. Ini ini simbolnya biar kita gampang juga, kita tarik ke bawah. Nah, saya langsung. Ini kita masukin kas dulu. Kas itu 110. Nah, bisa juga nih, kayak bisa langsung masukin di sini nih. Kayak ini kan dia urut juga kan, kita masukin aja. Nih, kita copy. Habis itu kita buku besar, kita paste deh. Nah, udah, tinggal masukin ya yang masuk debit yang mana, yang kredit yang mana. Kita tarik dulu. Nah, benar. Ini tanggalannya juga kita tarik dulu biar sampai bawah. Dah, sekarang kita tinggal nentuin nih, masukin kasnya debit, kredit, saldo awalnya itu kan. Nah, ini saldo awalnya itu kas itu di debit 31035. Nah, terus habis itu kas di banknya debit juga. Terus piutang usahanya debit. Terus ini cadangan kerugian piutang itu nggak ada di saldo awal. Terus surat berharga debit juga. Debit ya. Terus habis itu bahan habis pakainya itu debit 2600. Terus habis itu persekot sewa. Persekot sewa itu debit. Persekot asuransi juga debit. Nah, habis itu tanah
tanahnya debit. Nah, terus bangunan juga debit. Ya. Akumulasi penyusutan bangunan ini nggak ada di saldo awal. Terus peralatan laundry itu debit. Nah, terus akumulasi penyusutan kendaraan ini juga nggak ada. Akumulasi penyusutan peralatan nggak ada. Kendaraan ini ada. Kendaraan ini debit. Akumulasi penyusutan kendaraan nggak ada. Terus habis itu hutang usahanya ada karena hutang, berarti dia masuknya ke kredit. Ya, kredit 16970. Nah, terus habis itu hutang gaji ini juga kredit. Terus hutang biaya ini nggak ada, biaya bagi hasil, biaya servis ini nggak ada. Terus langsung ke pendapatan diterima di muka ini kredit. Terus pembiayaan ini juga kredit. Terus habis itu modal Pak Ahmad ini kredit. Prive Pak Ahmad ini debit. Terus pendapatan jasa ini kredit. Habis itu pendapatan non operasional ini kredit juga 82. Terus habis itu ini biaya bagi hasilnya ini debit ya. Yang tadi pendapatan non operasionalnya kredit kan, ini biaya bagi hasilnya di debit. Terus habis itu biaya gaji pegawai itu di debit juga. Terus biaya telepon 8940. Terus ini juga sewa di debit juga. Terus biaya servis peralatan ini di debit. Di debit. Dah, ini biaya asuransi, penyusutan bangunan, peralatan, kendaraan, piutang itu nggak ada. Tapi biaya lain-lainnya ada, itu debit sih, dia masuknya debit. Nah, udah kita totalin ya, coba. Semoga sama. Coba kita totalin dulu. Nah, sama. Jadi kalau penjumlahan itu bisa pakai sum ya teman-teman, biar cepet. Nih, coba up. Nah, ini 3, 4, 5, 6, 4, 2. Coba kita tarik ini pinggirannya, ini kita tarik ke bawah. Nah, sama, udah balance. Selanjutnya ini kan udah balance. Habis itu kita blok semua kolom nih, kita blok kecuali total ya, kita blok. Habis itu data, kita klik data. Habis data kita sort, ini sort. Terus ini sesuai nomor akun. Nah, ini kan small to large ya, itulah ya, dari kecil ke besar. Nah, kita oke. Nah, ini udah di sini kas bang. Terus kita bikin sub totalnya, itu membuat sub total itu blok juga semuanya. Ini udah kan, ini udah ke blok.
terus data lagi. Ini udah data subtotal. Ini pilih nama akun. Nah, ini sum, terus ininya debit kredit. Oke, terus oke deh. Nah, gini penampilannya. Ini di sini ada ini sini kayak ada saat ini kalau transaksinya ya kayak yang tadi itu. Ini buat yang tanggal, ini yang kolom 2, ini buat yang total, semua total ada di sini. Terus ini yang satu ini cuma grand total doang, cuma ini doang. Terus ini ya, karena ini kayaknya nggak rapi ya, coba kita rapiin, bisa nggak ya, coba ya. Oh bisa, tetap aja akumulasinya tetap segini, seginilah ya. Coba kita ingat nomor 2, ngikut. Nah, selanjutnya itu kita bikin itunya ya, kayak ini tuh kita blok dulu, kita bikin bawahnya kayak buku besar bener gitu ya. Kita ini yang panah ini kita tarik dari sini nih, sini ini kita kebawain set nah, terus habis itu kita copy sampai ini bloknya itu kecuali grand total, berarti berarti coba sini ya. Kelihatan terus nih. Sampai biaya lain-lain. Klik kanan, copy, terus kita taruh di sini ya. Sini nih. Nah, paste. Nah, ini ya. Ini paste. Terus kita hapus yang ada tulisan totalnya ini. Ini kita harus manual sih kalau yang total ini hapusnya. Ini harus manual. Nah, kita hapus. Kita hapus totalnya ini karena dia nggak ada ya, kayaknya itu buat ngapusin ini totalnya bareng-bareng, jadi kita harus manual dan harus sabar. Emang pengerjaannya agak lumayan panjang. Nah, untuk simbol yang tadi yang di mana, yang di jurnal umum tadi, yang account koma tadi itu karena di laptop itu kan Excelnya beda-beda, ada yang formatnya itu ada yang pakai koma, ada yang titik koma. Jadi kalian lihat aja itu formulanya itu disuruhnya koma atau titik koma. Ini udah selesai ya, udah kayak gini. Terus kita buat ranknya. Ini kita blok
selanjutnya di sini kita mau bikin buku besarnya ini. Kita copy dulu ya. Ini sampai biaya lain total aja kita copy, terus di sini kita paste. Pastenya itu pakai yang ini, ya. Nah, soalnya tergantung itu juga sih, tergantung formulanya dari laptopnya maunya kayak gimana. Soalnya dari itu semua setiap laptop pasti beda-beda, dari Windowsnya pasti beda-beda juga. Jadi ya kita ngikutin apa yang di laptop aja. Nah, ini totalnya harus dihapus, soalnya di buku besar itu nggak ada totalnya ya, cuma yang dipakai yang nggak ada totalnya aja. Nah, ini pokoknya harus teliti, jangan sampai kehapus. Soalnya bisa juga sih gara-gara buru-buru jadinya kehapus. Nah, kita harus sabar ya. Nih, pokoknya dihapus semuanya ya totalnya. Ini nggak ada apa, kayaknya nggak ada caranya buat ngapusin kata-kata total buat semuanya, jadi harus pakai manual. Oke, ntar lagi, ini masih banyak, harus sabar. Biaya asuransi, biaya bangunan, biaya laundry, kendaraan, piutang. Udah selesai semuanya, udah kayak gini aja. Habis itu sekarang kita mau bikin blog name-nya, kayak bikin apa buat ranknya itu blog. Nah, jadi itu kita copy, jadi kita blok. Habis itu kita ambil klik formula, terus define name, habis itu kasih nama akun buku besar. Nah, terus yang kredit juga ini kredit debit buku besar. Oke, selanjutnya yang kredit nih, formula juga kredit buku besar. Oke, selanjutnya ini kita mau buat neraca saldo ya habis buku besar. Ini caranya buat neraca saldo itu salin aja set account-nya itu di copy. Nah, gini, terus habis itu ganti nama di name, ganti nama neraca saldo. Nah, habis ini itu udah kan, di sini kita bikin bikin nama di atasnya itu nama perusahaan kayak gitu. Ini tinggal kita tarik aja sampai ini, terus insert, terus ini shift cell down. Nah, itu gitu terus aja.
sampai kita bisa apa tuh namanya, nulis perusahaannya di atasnya ya. Ini kayak gini kan, terus kita tinggal kasih nama perusahaan laundry Ahmad, terus neraca saldo, terus Juni 2020 dalam rupiah. Nah, udah kayak gini. Kita bisa rapiin juga, kita rapiin aja ya, kita rapiin ke bawah. Nah, ini kalau rapiin ke home, terus klik yang ini, udah kita tengahin, udah kayak gini ya. Terus habis itu kita di sini mau bikin ada transaksi sama saldonya. Jadi kita ini di sini juga dinaikin dikit. Nah, ini kan di sini kita tulis transaksi. Oke, transaksi yang pasti ada debit kreditnya, habis itu ada saldo debit juga, debit sama kredit. Nah, ntar kita rapiin ya biar bagus. Kita rapiin dulu. Kalau mau gabungin bisa pakai ini, kalau ke bawah, kalau ke samping pakainya yang ini, Oke, kita taruh di tengah. Nah, bisa kita blok, kita tebelin ini ya, kita tebelin pakai ini. Nah, ini lebih bagus kan tampilannya. Yang ini karena nggak kepake, nggak usah aja, kita ganti aja. Nah, kok jadinya gini? Bentar. Ya udah gini. Terus transaksinya itu kita isi dari ini sama dengan sum if, terus buka kurung akun buku besar yang tadi, terus habis itu B8 di sini ya. Nah, terus koma lagi, terus kita tulis debit buku besar. Nah, udah tinggal di enter. Nah, ini jadinya ke bawah, kita tarik ke bawah dulu. Nah, kayak gini ya. Ini tuh sering terjadi banget yang kayak gini, kayak dia nggak mau gitu, padahal sebenarnya di sini tuh ada isinya. Nah, bentar, kita coba di yang di kredit. Coba yang di kredit. Ini yang di kredit akun juga, akun buku besar, terus B8. Terus habis itu klik yang kredit ya, karena ini kredit. Jadi ini. Nah, kita tutup. Nah, ini juga jadinya 0. Padahal sebenarnya nggak 0. Nah, ini karena emang di laptopnya nggak mau, jadi yaudah kita yang ini pakai manual aja kali ya. Kita hapus dulu pakai manual ya, kita copy, Ctrl F. Nih, salah, ntar ini kita Ctrl C.
Nah buat di saldonya ini kita pakai rumus sama dengan if, terus dalam kurung debit, ya debit lebih besar daripada kredit, terus koma, debit dikurangi kredit, terus koma 0, udah masuk. Nah kayak gini, udah kayak gini kita tinggal tarik aja ke bawah sampai bawah. Nah udah kayak gini ya, udah. Habis itu kita lakukan juga di kredit. Nah rumusnya sama, if ini jadinya kredit ya, kredit dikurang lebih besar daripada debit, terus koma, kredit dikurangi kredit dikurangi debit koma 0. Nah udah kayak gini kita tarik aja. Nah udah, jadi selanjutnya di sini kita mau ngerjain saldonya. Ini saldonya itu rumusnya sama dengan if, terus debit dalam kurung dulu debit lebih besar daripada kredit, terus koma debit dikurangi sama kredit, terus koma 0 dalam kurung. Nah gini ya, tadi ini kita tarik aja ke bawah, tadi dia ikut rumusnya langsung. Nah gini, habis itu selanjutnya kita mau ngerjain kredit itu tinggal kebalikannya doang. Ini kebalikannya aja ya, if ini, terus kredit lebih besar daripada debit, koma, terus kredit dikurangi debit koma 0, terus dalam kurung gini. Nah ini 0, emang 0 isinya, kita ke bawah. Terus udah sampai bawah sini, udah selesai. Ini aja. Ini kita mau mengerjakan jurnal penyesuaian. Nah jurnal penyesuaian itu caranya tuh tinggal kita copy aja jurnal umum, kita klik kanan, move or copy gini, terus yang bawah yang pasti create copy. Habis itu kita langsung aja ini tuh bentar, ininya kita bikin kayak itu aja, biasa aja gitu, nggak usah ada putih-putihnya. Nah ini ya, ini kita itu namanya kita ganti aja, ini nama jurnal umumnya kita ganti jadi jurnal penyesuaian. Oke, jurnal penyesuaian. Nah, di sini jurnal penyesuaiannya ini juga kita ganti. Di sini namanya jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita kan di sini dalam jurnal penyesuaian kan kita tanggalnya itu tetapkan kayak 30 semuanya gitu. Kita delete aja jadinya. Terus yang nomor akun ini juga kita hapus semuanya. Nah, kita hapus. Terus debit kreditnya juga kita hapus semuanya. Nah, udah habis itu kita di sini tinggal masukin transaksi yang ini, informasi penyesuaian bulan Juni itu tanggal kayak ini tuh pakai ABC aja jadinya. Terus ya udah kita di sini ya pakai yang A. Ini di sini tertera bahan habis pakai yang digunakan selama bulan Juni. Nah ini bahan habis pakai yang dipakai bulan Juni, berarti bahan habis pakai ya. Tapi di sini tuh tulisannya masukkan ke biaya lain-lain.
Berarti kita di sini masukinnya ke biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu sebenarnya 125. Nah, ini bahan habis pak biaya lain-lain ntar. Biaya lain-lain itu 520. 520. Ini bahan habis pakai. Ya 20. Nah, terus yang bawahnya itu biaya lain-lain. Nah, habis itu kita masukkan di debit. Ini ada 4.800.000. Jadi di debit 4.800.000. Nah, di sini 4.800.000. Habis itu transaksi yang B itu terdapat gaji pegawai yang belum dibayar, itu sebesar 2.800.000. Berarti biaya gaji pegawai itu 501. Nah, terus yang dikenai hutang yang berpengaruh kepada hutang gaji juga, jadi 211. Nah, hutang gaji ini tuh sebesar 2.800.000. Habis itu selanjutnya yang transaksi yang C itu biaya asuransi. Biaya asuransi berarti dipengaruhi oleh biaya asuransi itu sendiri sama persekot asuransi. Biaya asuransi berarti 505 nomor akunnya, sama persekot asuransi itu 135. Nah, ini besarannya itu asuransi 4.800.000. Nah, selanjutnya yaitu yang D. Yang D itu biaya sewa bulan Juni. Biaya sewa bulan Juni itu 1.800.000. Berarti kalau biaya sewa itu berarti biaya sewa kena sama persekot sewa. Nah, 503 sama 130. Ini sebesar 1.800.000. Selanjutnya transaksi yang E yaitu biaya bagi hasil yang belum dibayarkan. Berarti biaya bagi hasil itu ini berarti biaya bagi hasil itu simbolnya 500 sama 212. Nah, habis itu jumlahnya itu 2 juta. Oke. Transaksi yang ke F itu adalah penyusutan bangunan sebesar 5%. Nah, 5% itu caranya ya 5/100 sama jumlah bangunannya yang ada di saldo awal. Di 5/100 kali bangunan di saldo awal itu nanti jumlahnya sama yang digunain di jurnal penyesuaian. Nah, ini yang F karena penyusutan bangunan itu berarti 5 simbolnya 510 sama 161. Nah, ini jumlahnya tadi pas sudah dikalikan itu jumlahnya 1350. Nah, selanjutnya transaksi yang ke G. Ini mending langsung ituin aja ya biar nggak ribet. Nah, yang ke G itu adalah penyusutan peralatan laundry. Penyusutan peralatan laundry itu berarti 511 sama 171. Nah,
Ini jumlahnya itu 3.800.000. 3.800.000. Nah, selanjutnya itu adalah yang H, penyusutan kendaraan. Itu simbolnya 512 sama 181. Nah, itu penyusutan kendaraan itu juga 5%, berarti 5/100 kali kendaraan yang ada di saldo awal. Jumlah kendaraan yang di saldo awal itu ini ketemu 1.100.000, jadi cuma ditulis 1.100 saja karena udah di atasnya udah dalam ribuan, jadi ngikut 0 belakang 3 itu selalu ikut. Terus yang ke I yaitu piutang yang tidak tertagih. Nah, piutang yang tidak tertagih ini masuknya ke biaya penghapusan piutang. Biaya penghapusan piutang itu 515 sama 121, cadangan kerugian piutang. Nah, ini jumlahnya itu 1500. Nah, yang J itu transaksi yang J terdapat biaya servis yang belum dibayarkan itu 2.350. Nah, itu yang pakai biaya servis peralatan laundry itu 504, nomor akunnya sama hutang biaya servis. Jadi jumlahnya itu 23. Nah, ini kita bisa balance kan. Salah di sebelahnya. Ini udah balance ya. Udah balance. Ini kita hapus saja. Nah, ini dia hutang biaya servis nih. Ini totalnya kita blok aja. Oke, sekarang kita selanjutnya mau mengerjakan neraca lanjutan. Itu caranya tinggal kita copy aja dari account. Kita copy, move on nih. Dah, ini habis itu kita ganti namanya jurnal neraca lanjutan. Neraca lajur. Maaf jika salah tadi ya. Terus ini kita karena kita yang pasti mau bikin bawahnya ada atasnya ada perusahaannya, jadi ntar kita kasih itu berhubungan di dalam neraca lajur itu ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, NSSP, rugi laba, sama neraca. Nah, kita bikin bawahnya juga ini di sini biar nggak ngulang lagi. Ini, nah, dah. Kita tulis dulu perusahaan laundry Ahmad. Terus habis itu neraca lajur Juni 2020 dalam rupiah, yang pasti ya, dalam ribuan rupiah. Oke.
Ini kita rapiin biar bentar. Kalau rapiin pakai ini. Nah, oke. Terus sekarang kita bikin formatnya. Ini neraca saldo. Terus ini debit, kredit, udah pasti. Terus jurnal penyesuaian. Terus NSSP, neraca saldo setelah penyesuaian ya, NSSP. Terus rugi laba, terus neraca. Nah, ini kan debit kreditnya, ini bisa kita tarik aja langsung. Nah, gini. Udah, habis itu kita rapiin. Nih ya. Kita rapiin. Habis itu biar rapi, kita blok aja. Nah, kita pakai ini aja. Nah, udah pakai ini ya. Terus habis itu taruh tengah, dikasih warna hijau biar ada warnanya. Nah, udah. Sekarang kita lanjut masukin neraca saldo. Nah, neraca saldo itu kita masukin aja, copy dari neraca saldonya. Ini saldonya kita copy nih. Udah, kita copy situ langsung ke neraca. Yang di copy itu yang di copy itu yang saldonya ya. Ini kan sama saldo. Udah. Habis itu udah, terus kita untuk yang jurnal penyesuaian itu kan kita ambil dari jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaiannya ini kita harus blok akunnya dulu. Ini akunnya kita format, formulas, define name. Ini akun penyesuaian. Udah, terus di debitnya juga ya, blok debit penyesuaian. Terus kreditnya juga ya, kredit penyesuaian. Udah, ini guna banget buat kita ngerjain neraca lajur nanti. Nah, ini neraca lajurnya itu kita tinggal sama dengan sum if, terus kita ketik akun penyesuaian nih, koma, terus kas, ini kas, koma lagi, koma, terus habis itu
kita kan ini debit, berarti debit penyesuaian. Nah gini, nah ini 0. Nah ini kita tinggal tarik aja. Gini, coba kita cocokin ya. Nah gini ya teman-teman ngerjainnya. Habis itu yang jurnal penyesuaian yang kredit ini sama rumusnya, sum if gini. Ini karena ini kredit, jadi kita masukinnya yang kredit juga, penyesuaian gini. Terus kita tarik aja pojok bawah ini sampai ke bawah gini. Nah udah. Habis itu NSSP. Nah NSSP ini kita tinggal kasih rumus saja, sama dengan if terus debit and neraca saldo ditambah debitnya jurnal penyesuaian lebih besar daripada itu kredit ini ditambah kredit ini, terus dalam kurung koma buka kurung lagi, debit and neraca saldo ditambah debitnya jurnal penyesuaian dikurangi kreditnya neraca saldo dikurangi kreditnya jurnal penyesuaian. Udah, habis itu koma 0. Oke, gini. Kita tarik ke bawah. Nah. Gini ya, teman-teman, udah benar. Habis itu gantian yang kredit. Yang kredit itu sama aja, cuma rumusnya diganti. Ini if dalam kurung kreditnya neraca saldo ditambah kreditnya jurnal penyesuaian lebih besar dalam kurung debitnya neraca saldo ditambah debitnya jurnal penyesuaian dalam kurung koma kreditnya neraca saldo ditambah kreditnya jurnal penyesuaian dikurang debitnya neraca saldo dikurang debitnya jurnal penyesuaian, tutup kurung, koma 0 tutup kurung. Nah ini tinggal tarik ke bawah. Udah habis gini kita ngerjain rugi laba. Rugi laba ini rumusnya itu tinggal if terus dalam kurung left nih, terus nomor akun kas ini, terus koma 1 dalam kurung, terus lebih besar sama dengan dalam petik 4 terus koma ini debit. Nah ya tutup kurung. Kita kurang 1 lagi, koma 0. Nah gini. Oke gini ya. Habis itu yang rugi laba sama sih, sama dengan if dalam kurung left dalam kurung left, habis itu nomor kas koma 1 dalam kurung lebih besar sama dengan petik 4 petik koma yang kredit, habis yang kredit koma 0 dalam kurung. Nah gini, ini tinggal kita tarik aja ke bawah seperti biasa
Ya, udah selesai gitu. Sekarang neraca ini rumusnya sama if juga left terus A8 ini koma 1 dalam kurung lebih kecil sama dengan dalam petik 3 dalam petik koma debitnya ini koma 0 terus enter. Udah, kita tarik lagi sampai bawah. Udah, habis itu yang neraca saldonya sama dengan if dalam kurung left dalam kurung A8 koma 1 koma kurung lebih kecil sama dengan T3 petik koma kreditnya ini koma 0. Ini 0 ya. Udah, untuk kita tahu ini balance apa enggak, tinggal kita hitung aja. Semoga balance ya. Nah, udah kayak gini, udah sama semua. Habis itu kita cari laba ruginya. Dia laba rugi itu tinggal sama dengan if dalam kurung ini lebih kecil daripada ini, terus koma laba dalam kurung koma rugi dalam kurung. Nah, dia di sini laba ya. Untuk tahunya kita tinggal kredit dikurangi ini debitnya. Nah, ini ketemunya segini. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan, yaitu selanjutnya ini yang masuk dalam pendapatan, yaitu sebelumnya kita bikin rumusnya dulu sama kayak yang di jurnal umum vocab ini. Terus habis itu sebelahnya terus account dua gini. Nah, habis itu kita tarik ke bawah aja, terus kita copy juga, kita copy ke sini, terus ke sini juga nggak apa-apa. Nah, udah. Ini sebelumnya ini bentuk laporannya itu sudah saya bikin formatnya, jadi tinggal masukin aja. Nah, yang pertama itu yang masuk dalam pendapatan. Di sini pendapatannya ada 2, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan non operasional. Nah, ini jumlahnya segini, diambil dari saldo neraca. Kita copy aja. Sebelumnya kita masukin itunya, nomor akunnya dulu. Tadi nomor akunnya 400 sama 401. Nah, kita masukin aja.
dia belum ke copy. Kita copy terus kita paste. Pastenya itu pakai yang value and source formatting ini, karena terkadang dengan copy paste yang berbeda itu hasilnya juga berbeda. Nah, setelah ini kita jumlahkan. Kalau jumlahkan tinggal sama dengan ini ditambah yang bawah. Nah, ketemu isinya ini. Yang ini kita hapus saja. Nah, selanjutnya beban. Beban di sini ada ini biaya bagi hasil, biaya ini kita copy aja biar mempersingkat waktu. Kita copy, kita paste. Nah, kita pastenya gini lagi. Terus habis itu kita masukin jumlahnya itu yang ini. Nah, kita copy juga, terus kita paste. Udah ketemu ini. Nah, ini jumlah keseluruhannya kita tambahkan ke sini. Nah, kalau penjumlahan lebih dari 2, kita pakainya sum, yaitu center. Habis itu di sini kita kurangi yang antara laporan pendapatan dengan beban. Kalau untuk mengurangi gampang saja, langsung yang atas dikurangi yang bawah, enter. Nah, ini ketemu hasilnya. Ini kita hapus saja. Udah, ini total laba rugi totalnya ya. Kita kasih tanda tebal di sini untuk menandakan bahwa ini total. Selanjutnya kita ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal di sini modalnya Pak Ahmad dimasukin. Simbol modalnya Pak Ahmad itu 300, jumlahnya 57500. Kita copy, kita paste. Nah, ini tadi simbolnya 300. Nah, ini modalnya Pak Ahmad. Untuk labanya itu yang atas ini kita copy, terus kita pastenya pakai yang tadi lagi. Nah, udah, selanjutnya di sini ada yang masuk itu privenya Pak Ahmad. Simbol privenya Pak Ahmad itu 301, jumlahnya 4000. Kita masukin 301, jumlahnya 4000. Nah, udah, di sini kita lakukan pengurangan sama dengan kurang ini. Nah, untuk modal Tuan Ahmadnya ini kita jumlahkan. Nah, ketemu isinya segini. Selanjutnya yaitu kita mengerjakan aktiva lancar. Nah, aktiva lancar di sini ada kas di bank dan ini semua kita masukin, kita ambil dari neraca lajur yang ini. Nah, kita copy aja, kita masukin, kita paste di sini. Nah, habis itu untuk cadangan kerugian piutangnya ini kan dia kredit. Nah, kita masukin ke kreditnya di sebelahnya aja, sebelahnya. Nah, untuk jumlahnya itu 41752. Kita pakai manual aja.
Nah, untuk per surat berharga ini kita ambil lagi dari neraca lajur ini sampai besok kota asuransi, diambilnya yang sini. Bentar. Kita ambil dari sini. Copy. Habis itu kita masukkan. Nah, di sini kita tambahkan sama dengan sum. Udah, habis itu untuk aktiva tetapnya tanah dan bangunannya kita masukin juga. Tanah dan bangunannya ini akumulasi penyusutan bangunnya 1350. Nah, nanti kita manual aja. Kita tulis. Oh, maaf, salah. Harus di copy paste pakai rumus yang tadi. Kita paste. Habis itu akumulasinya tadi jumlahnya 1350. 1350. Nah, ini tanahnya ini mending kita geser ke bawah aja, ke samping. Nah, ke samping sini. Nah, ini untuk penjumlahannya ini dikurangi ini. Nah, selanjutnya yaitu peralatan laundry. Nah, peralatan laundrynya kita ambil di sini, peralatan laundry. Akumulasinya itu 3800. 3800. Paste. Ini 3800. 3800. Nah, ini kita juga kurangin sama dengan ini, kurangi ini segini. Terus kendaraan juga iya, kendaraan 1100. Ini 1100. Ini juga kita kurangi. Nah, total aktivanya itu jadinya sama dengan sum 178502. Ini kita rapikan dulu ya. Nah, habis itu sekarang kita mengerjakan yang utang dagang. Utang dagang itu kita ambil dulu dari sini, utang dagang. Ini utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, pembayaran bank jangka panjang. Yang pembayaran bank jangka panjangnya nggak usah diikutin. Ini kita masukkan ke sini. Udah. Habis itu ini pembiayaan bank jangka panjangnya itu di bawahnya. Nah, bank jangka panjang kita copy. Nah, terus ini kita jumlahkan semuanya. Terus ini kita geser sebelah kanan aja. Nah, terus modal Pak Ahmadnya tadi kan di sini. Ini kita copy aja. Kita copy, kita taruh di sini.
Nah, ini kita jumlahkan keseluruhannya. Nih, kita kasih sama dengan sum. Nah, ini udah balance keduanya, berarti udah benar. Kita atur lagi biar kelihatan lebih bagus. Nah, kayak gini ya. Ini kita warnain biar kelihatan. Nah, udah kayak gini ya. Sekian laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.